Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di seri kali ini, Fundamental JavaScript untuk modern web development. Kita akan pelajari tentang variable, data type, dan juga typecasting. Kita mulai dari mengenal apa itu variable. Jadi teman-teman, variable itu adalah sebuah tempat di mana kita menampung data dari data yang mungkin kita ingin tampilkan atau kita ingin proses. Contohnya di sini saya menggunakan var name sama dengan Dennis, ya. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi nanti value Dennis ini akan disimpan di dalam variable name. Nanti variable name ini kita bisa gunakan lagi. Contohnya misalnya kita cetak ke dalam log, ya. Saya ketik sini console.log name. Kalau saya jalankan, maka Dennisnya akan tercetak. Kita juga bisa menggunakan let untuk menampung variabel. Jadi, kalau kita ketik name 2 sama dengan John, maka kita juga bisa mencetak nama John menggunakan variable name 2. Seperti itu, ya. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan variable const name 3 sama dengan Alfred. Dan saya juga bisa mencetak name 3 itu dalam konsol. Mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya penggunaan var, let, dan const? Var itu digunakan, ya. Ini sebenarnya var adalah cara kita untuk mendeklarasikan name sebelum JavaScript memperkenalkan let. Jadi var untuk modern development itu sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi, ya. Kenapa? Karena var itu tidak mengenal namanya scope. Nah, apa itu scope? Nah, scope kita bisa bahas bareng-bareng dengan kita berbarengan ketika kita membahas let, ya. Nah, apa itu let? Kenapa kita harus memakai let? Nah, let digunakan itu karena let memiliki sifatnya itu adalah scope aware. Jadi scope aware itu apa? Contoh, ya. Kalau saya ingin mendeklarasikan sebuah scope, maka saya bisa menggunakan operator curly braces seperti ini, ya. Nah, kalau saya copy, taruh, tempatkan name di dalam curly braces ini, maka saya hanya bisa mencetak atau mengakses name 2 dari dalam scope ini saja. Kalau saya jalankan, maka akan cetak John. Tapi bagaimana kalau saya ganti, saya ingin mencetak kata John atau mengakses variable name 2 dari luar dari scope. Nah, ini nggak bisa, ya teman-teman. Jadi kalau saya jalankan, nanti dia akan error. Nah, seperti ini. Jadi dia bilang, errornya bilang name 2 is not defined. Jadi seolah-olah name 2 ini belum pernah terdefinisikan. Jadi inilah yang disebut sebagai scope awareness. Jadi kalau let itu dia punya scope, ya. Jadi lifetime-nya dia itu, lifetime access-nya itu hanya dalam scope ini. Nah, bagaimana kalau dengan var? Ketik var name sama dengan Dennis. Nah, yang di sini saya buang dulu.
saya akan cetak variable name di dalam scoop. Kita jalankan. Nah, tetap bisa tercetak ya. Nah, bagaimana kalau saya memindahkan konsol lognya di luar dari scoop? Nah, kalau kita menggunakan var, karena var itu tidak memiliki scoop awareness, maka konsol log name ini tetap akan mencetak kata Dennis. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang cons. Ya. Nah, cons itu digunakan untuk mendeklarasikan konstanta atau nilai yang tetap. Jadi, variabel yang dimark sebagai konstanta dengan menggunakan cons itu artinya nilainya tidak boleh berubah. Nah, jadi sekali dia sudah didefinisikan, maka tidak bisa didefinisikan ulang lagi. Ya, contohnya kita pakai variabel name3. Kalau saya ganti misalnya name3 itu kita ganti menjadi Bruce, maka kalau saya jalankan kita akan mendapatkan error seperti ini ya. Assignment to constant variable, artinya kita nggak bisa melakukan reassignment terhadap sebuah constant variable. Selanjutnya kita akan bahas tentang variable type atau data type ya. Nah, ada beberapa variable type atau data type yang dikenal di JavaScript. Yang pertama adalah string ya. Contohnya kita punya name yang menampung nilai misalnya Clark ya. Clark Kent. Nah, kalau kita cek variable name, maka variable name ini akan memiliki tipe data string. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa menggunakan perintah type of ya, console log type of name seperti ini. Kalau kita jalankan, maka akan tercetak string ya. Nah, tipe data yang kedua adalah tipe data number ya. Jadi di sini saya ketik P sama dengan 3,14. Kalau saya ketik, saya tampilkan dari console log tipe datanya dari P, maka akan dicetak number ya, seperti ini. Nah, selanjutnya tipe data yang ketiga adalah big integer ya. Nah, tipe data big integer ini merepresentasikan bilangan numerik yang sangat besar. Kemungkinan teman-teman mungkin tidak perlu atau bahkan tidak akan pernah menjumpainya. Nah, jadi untuk nilai big integer ini kita akan skip saja dulu. Tapi teman-teman harus tahu kalau tipe data big integer itu ada ya. Nah, kemudian kita punya tipe data yang lainnya, yang keempat yaitu boolean. Contohnya kalau saya punya variable misalnya issue ya. Saya ketik di sini adalah false. Maka kalau saya tampilkan di log console log seperti ini, type of issue, maka kalau kita jalankan akan mencetak kata boolean. Tipe data boolean itu nilainya bisa berupa ya true atau false ya. Nah, kalau saya ganti ini menjadi true, maka kalau saya jalankan tetap tipe datanya boolean. Jadi yang teman-teman perlu tahu bahwa tipe data boolean itu menampung hanya dua value saja, true atau false ya. Untuk tipe data selanjutnya itu adalah tipe data undefined. Nah,
contohnya seperti apa? Misalnya saya punya variabel misalnya summary, ya. Nah, tipe data summary ini telah saya deklarasikan, tapi belum saya assign ke nilai manapun. Maka variable summary itu akan menampung nilai undefined. Jadi kalau kita tampilkan di log, ya, type of summary, kalau kita jalankan, maka type of dari summary ini, tipe data summary ini adalah undefined. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tipe data baru. Tipe datanya adalah objek, ya. Contoh di sini saya punya variable namanya person, ya. Person adalah dengan seperti ini, ya, name, tone, atau name Robin. Kemudian kalau saya cetak di console log tipe data dari person, maka akan tercetak objek, ya. Ada satu lagi yang sangat menarik dari tipe data objek, yaitu objek null, ya. Jadi kalau saya buat misalnya sebuah tipe data, sebuah variabel baru namanya person2 sama dengan null. Kalau saya cetak, saya copy saja, ya, di sini. Saya jalankan, maka person2 ini juga null. Person2 yang nilainya null ini juga disebut sebagai objek. Maka terkadang null itu sering diidentikan dengan objek kosong, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada yang menarik di sini yaitu antara undefined dan null, ya, seperti di sini summary dan person2 ini, ya. Nah, terkadang ada sedikit kebingungan kapan kita menggunakan undefined dan kapan kita menggunakan null. Nah, bagi teman-teman, nilai null itu biasanya digunakan untuk kita ingin mendefinisikan secara eksplisit atau secara sengaja bahwa variable ini memang isinya null. Jadi null digunakan untuk intentional purpose, seperti itu, ya. Nah, kalau summary itu biasanya untuk mendefinisikan tipe data kosong yang unintentionally. Jadi kalau misalnya teman-teman berharap ternyata ini summary seharusnya enggak kosong, tapi dia kosong. Jadi teman-teman bisa cek apakah tipe data dari yang teman-teman inginkan itu apakah dia undefined atau dia null, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada satu tipe data lagi yaitu tipe data function, ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini const a sama dengan function, ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar function, ya. Kita buat di sini alert hello, ya. Nah, kalau saya cetak di console log A, maka akan dicetak tipe data A ini adalah function. Kalau saya jalankan seperti ini, ya, function. Selanjutnya ada satu tipe data lagi juga, tapi sangat jarang dipakai, ya. Biasanya tipe data ini dipergunakan di kalau teman-teman pernah lihat isi dalaman dari framework seperti kayak React atau Vue, mereka suka juga pakai tipe-tipe data seperti ini, tapi sangat jarang sekali dipakai untuk day-to-day programming development, ya. Tipe data ini sering disebut sebagai simbol, ya. Kita coba cek di sini misalnya type console type of misalnya apa, symbol. Di sini saya tulis ID, ya. Nah, jadi kalau
kalau kita tampung simbol ID ini, ya misalnya sini let A atau B sama dengan simbol ID seperti ini, ya saya ganti dengan B, maka kalau saya cetak, kalau saya cetak di sini, maka B itu tipe datanya adalah simbol. Selanjutnya kita akan belajar tentang typecasting. Typecasting adalah metode yang ada dalam JavaScript untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya. Nah, kita coba buat sebuah contoh. Di sini saya punya variable value, tipe datanya boolean. Jadi kalau saya ketik di sini, masukkan ke kita keluarkan dalam console log type of value, maka nilainya boolean. Nah, tipe data value ini juga saya bisa ubah dia menjadi tipe data yang lain. Contohnya adalah tipe data string misalnya ya. Nah, jadi di sini saya reassign ulang ya. Saya buat seperti ini. Ya, kalau saya cetak console log value type of value titik koma, maka sekarang value-nya akan berubah menjadi tipe data string. Sebagai contoh yang lainnya, misalnya kita coba buat sebuah variabel, misalnya kita ingin mengubah dari string ke numerik ya. Misalnya kita buat value 2 sama dengan 6 seperti ini. Nah, 6 di sini adalah tipe datanya itu string. Ya, jadi kalau kita cetak value 2 itu tipe datanya string ya. Nah, kita bisa ubah tipe data value ini menjadi tipe data numerik. Caranya adalah kita melakukan typecasting ya. Kita buat number value 2. Nah, jadi kalau kita cetak lagi tipe data value 2, maka dia akan berubah dari string menjadi number seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah contoh yang simple ya. Jadi teman-teman bisa bermain-main sendiri dengan tipe data typecasting ini. Nah, jadi intinya kalau di JavaScript itu tipe datanya tidak pernah dikunci. Tipe data dari variable kita tidak pernah dikunci. Makanya kita bisa melakukan typecasting. Ya. Nah, terkadang ada beberapa fungsi yang melakukan fungsi internal dari JavaScript yang melakukan auto typecasting. Contohnya adalah variable value seperti di sini. Nah, value di sini adalah tipe datanya boolean. Tapi kalau kita alert value ya, atau kita misalnya pakai console log lagi ya, console titik log value, maka kalau kita cetak ya, nah kalau kita cetak dia langsung isinya true ya, seperti ini. Kalau kita cetak type of-nya, dia type of-nya boolean. Tapi kalau kita cetak isinya, maka dia akan langsung dikonversi menjadi true. Nah, itu teman-teman sebuah tutorial singkat tentang variable ya, kemudian tipe-tipe data di JavaScript, dan juga typecasting atau type conversion. Demikian video kali ini. Semoga teman-teman bisa menyukai video ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan videonya, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan keep learning till your dreams come true.